Gatonocho, urban legend, is Javanese spiritual. Aku Gatoloco. Orang bilang aku edan. Ya mungkin bener. Tapi lebih edan lagi mereka yang pura-pura waras di hadapan Tuhan. Aku cuma duduk di bawah beringin tua, nunggu embun jatuh sambil menghisap rokok linting yang ujungnya udah tinggal labu. Asapnya melingkar, membentuk wajah-wajah manusia zaman sekarang. Wajah orang-orang yang gemar berzikir, tapi takut tak direkam. Lucu ya. Zaman dulu orang kalau zikir itu menunduk, kusuk, suaranya lirih. Sekarang, wajahnya ditaruh di depan kamera, lighting 3 titik, suaranya dikuatkan pakai mikrofon kondenser. Zikirnya jadi konten, pahala diatur eksposurnya. Ikhlas diukur dari jumlah viewer. Aku sering mikir, mungkin malaikat sekarang juga bingung harus mencatat pahala di Lauhil Mahfuz atau di YouTube Analytics. Kadang aku ketawa sendiri. Bukan karena lucu, tapi karena miris. Dulu, orang yang memberi sedekah itu menunduk agar wajah penerimanya tak malu. Sekarang, yang diberi malah disuruh senyum ke kamera. Yuk silang, terima kasih om. Senyum palsu untuk pahala palsu. Padahal wong Jawa dulu sudah bilang, sopo sing menehi marang wong tanpa pamrih, iku sing sejati nyandang welas. Barang siapa memberi tanpa pamrih, dialah yang sejatinya memakai kasih sayang Tuhan. Tapi manusia sekarang ganti pitutur itu jadi sopo sing menehi kudu direkam supaya like akeh. Waduh, Gusti Allah pasti geleng-geleng kepala di arsana. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku pernah ngaji, pernah jadi santri, pernah mencoba jadi orang baik. Tapi entah kenapa, tiap kali aku berbuat baik, selalu muncul keinginan. Semoga orang tahu. Rasanya seperti setan kecil di dalam hati yang berbisik, ayolah sedikit saja, biar mereka lihat kamu juga beramal. Manusia. Kita ini makhluk aneh. Ingin pahala dari langit, tapi butuh tepuk tangan dari bumi. Wong Jawa sing sejati ora butuh saksi. Wong Jawa dulu sing sejati ora butuh saksi. Itu wejangan Semar yang dulu pernah mampir di telingaku waktu aku masih muda. Saat aku belum seedan sekarang ini. Kata Semar, sopo sing durung ikhlas isih butuh disorai. Dan aku masih butuh soraan itu. Aku ini bukan wali, aku hanya pelawak di panggung dosa. Tadi sore aku lihat anak kecil di pinggir pasar. Bajunya lusuh, mukanya kotor, tapi matanya bening kayak banyu telogo. Dia makan nasi bungkus sisa warung. Aku dekati, aku kasih selembar uang. Dia tersenyum, bilang terima kasih, lalu meneruskan makannya. Tidak ada kamera, tidak ada saksi. Dan entah kenapa, dadaku tiba-tiba hangat sekali. Rasanya
Itu zikir paling khusyuk yang pernah aku rasakan. Zikir tanpa suara, tanpa lafaz, hanya getaran kecil di dada. Seolah Gusti lagi ngomong langsung, "Lihat Gatoloco, itulah aku. Aku ada di senyum anak yatim yang tak punya siapa-siapa." Aku tertegun. Ternyata Tuhan tidak bersemayam di sorga, tapi di senyum bocah lapar yang tak punya siapa-siapa. Tuhan tidak duduk di atas awan, tapi di dalam hati orang yang diam-diam memberi tanpa ingin dipuji. Kadang aku membayangkan kalau Semar datang lagi. Dulu beliau pernah bilang padaku, saben wong duwe tripod ning atine. Ana sing kanggo rekam amal, ana sing kanggo rekam dosa. Yen atine wis bening, tripote mati. Dan aku sadar, tripod hatiku masih nyala terang lampunya RGB, kelap-kelip kayak disko dosa. Aku jadi ingat, dulu aku sering ikut kegiatan sosial, bagi nasi, bantu orang miskin, tapi entah kenapa tangan ini lebih cepat membuka kamera daripada membuka dompet. Ya ampun, bahkan kadang aku lupa memberi doa, tapi tidak pernah lupa memberi caption. Padahal sekarang dunia ini lucu. Orang beribadah di depan ring light, orang memberi sedekah di depan drone, bahkan ada yang zikir sambil live streaming. Tapi begitu kamera mati, ia kembali maki-maki tetangganya. Aku sering ngomong sendiri di warung kopi. Gusti, apa engkau masih suka di-tag? Soalnya orang-orang sekarang menyebutmu di setiap konten. Tapi kok aku rasa namamu cuma jadi hashtag. Kadang aku mikir, kalau nanti di akhirat malaikat munkar nakir mungkin akan nanya bukan soal amal, tapi soal caption. Kau menulis ikhlas, tapi niatmu apa? Aku ndak anti kamera loh, jangan salah. Kamera itu benda netral. Yang jadi masalah itu hati yang pengen direkam lebih dari pengen diterima. Yang penting itu bukan alatnya, tapi arah lensanya. Kau arahkan ke wajah anak yatim atau ke wajahmu sendiri. Wong Jawa dulu bilang, ati iku kaya cermin, sing gampang kotor yen disawang awake dhewe. Hati itu seperti cermin yang mudah kotor jika terlalu sering memantulkan diri sendiri. Itu sebabnya aku mulai belajar dzikir dengan cara yang berbeda. Aku tidak menghitung biji tasbih, tapi menghitung senyum orang yang bisa aku bahagiakan. Aku tidak menyebut nama Tuhan ribuan kali, tapi mencoba menghadirkan Dia dalam setiap nasi yang kuberikan tanpa orang tahu. Malam ini aku menulis ini sambil duduk sendiri. Angin berhembus dari arah kuburan tua di ujung kampung. Bau tanah basah bercampur dengan wangi dupa. Aku teringat semua wajah orang yang pernah kusebut teman, tapi kujadikan konten. Aku teringat doa yang kuucap hanya karena ingin didengar, bukan karena ingin sampai. Lalu aku menatap langit dan tertawa kecil. Gusti, kowe ngerti ora? Aku iki ora pantes ngomong soal ikhlas. Tapi piye maneh, yen aku ora ngomong, sapa sing ngelingke wong-wong iki? Karena kadang suara orang gila justru lebih jujur dari ceramah orang waras. Aku bukan malaikat, bukan kiai. Aku cuma penonton yang bosen melihat drama suci di dunia.
Aku ingin dzikir tanpa kamera, sedekah tanpa saksama, doa tanpa tanda pagar. Aku ingin jadi manusia yang kalau memberi tidak perlu tahu siapa penerimanya. Karena yang penting hatinya sampai, bukan fotonya. Dzikir sejati iku ora ono suarane. Ora perlu dicekik nganggo tasbih, cukup dirasakake nganggo urip. Tidak perlu dicekik dengan tasbih, cukup dirasakan lewat kehidupan. Sekarang aku tahu kenapa Gusti menciptakan lapar. Supaya manusia tahu bagaimana rasanya jadi penerima. Supaya tangan yang memberi tidak sombong dan hati yang menerima tidak minder. Lapar itu doa yang tak bersuara dan memberi makan itu jawabannya. Aku sudah berhenti merekam. Kamera dalam hatiku sudah kupadamkan. Semoga, karena aku tahu cahaya sejati bukan dari lampu, tapi dari hati yang menolak disorot. Aku gatoloco. Orang bilang aku edan, tapi biarlah, aku lebih seneng jadi orang gila yang tahu malu pada Tuhan daripada orang waras yang berkompetisi jadi malaikat palsu di depan kamera. Aku masih duduk di bawah beringin tua. Malam yang sama, tapi udara makin dingin. Di kejauhan, lampu-lampu kampung mulai padam satu-satu. Aku suka suasana ini. Sepi, tapi jujur. Kalau malam terlalu rame, manusia biasanya sedang berbohong. Kalau sunyi, barulah hati berani bicara. Aku menatap langit. Entah kenapa, aku selalu suka berbicara pada bintang. Mereka tak pernah memotong pembicaraan, tak pernah menilai, dan tak pernah menekan tombol rekam. Aku ngomong pelan. Gusti, nek panjenengan iso ndelok YouTube, mesti wis mumet karo umatmu saiki. Tuhan, kalau engkau bisa lihat YouTube, pasti sudah pusing dengan umatmu sekarang. Karena setiap amal sekarang punya intro musik dan hashtag. Bahkan doa pun ada thumbnailnya. Wajah sedih, tulisan besar, menangis dalam zikir, haru banget. Aku tidak bilang itu salah, tapi Gusti, betapa repotnya manusia sekarang untuk terlihat tulus. Padahal yang tulus itu sederhana. Memberi tanpa kalkulator pahala, mendoakan tanpa tag nama. Aku jadi ingat satu kisah yang pernah kudengar dari seorang kiai tua di lereng Merapi. Katanya dulu ada seorang lelaki miskin yang setiap malam memberi makan seekor kucing di depan rumahnya. Tanpa tahu, kucing itu sebenarnya jelmaan malaikat yang sedang menguji keikhlasannya. Sampai suatu hari, tetangga-tetangganya tahu dan mereka mulai memuji. Masya Allah, si Fulan dermawan sekali. Dan malam itu, kucing itu tak datang lagi. Karena begitu ia sadar sedang dilihat manusia, nilai amalnya pun berpindah dari langit ke lidah manusia. Sejak dengar cerita itu, aku jadi takut dengan pujian. Pujian itu manis di telinga, tapi bisa mematikan rasa dalam hati.
seperti madu bercampur racun. Wong Jawa sudah wanti-wanti, aja rumangsa bisa, nanging sing bisa rumangsa. Jangan merasa bisa, tapi jadilah yang bisa merasa. Dan aku baru sadar, rasa itu sering mati karena terlalu sibuk dilihat. Suatu hari, aku pernah ikut acara amal. Rame sekali. Semua orang pakai seragam sama, tulisan di belakangnya besar. Berbagi itu indah. Kameramen berdiri di depan, mengatur posisi anak yatim seperti mau foto wisuda. Yang satu suruh berdiri, yang satu disuruh duduk, yang lain disuruh senyum. Yuk kita hitung ya, 1, 2, 3, senyum untuk thumbnail. Aku berdiri di pojok, tak bisa menahan tawa. Bukan karena lucu, tapi karena aneh. Anak yatimnya lapar, tapi yang kenyang justru orang yang menonton. Yang menetes air mata bukan karena haru, tapi karena autofokusnya pas banget. Aku berbisik ke diriku sendiri. Gatoloco iki amal apa premier film? Gatoloco, ini amal apa pemutaran film? Aku tahu zaman berubah. Aku ngerti kamera itu bisa jadi alat dakwah. Tapi yang kutakutkan, jangan-jangan dakwahnya berhenti di feed, tidak sampai ke hati. Karena sejatinya bukan jumlah viewer yang bikin Tuhan tersenyum, tapi jumlah hati yang berubah setelah melihat. Ati iku papan sing disinggahi Gusti. Hati itu adalah tempat singgahnya Tuhan. Dan hati itu, kawan, tak bisa dibuka dengan password sosial media. Aku ini Gatoloco. Aku bukan ahli surga. Aku cuma ahli menertawakan diri sendiri. Karena aku pun pernah jadi orang yang salah arah. Dulu aku pikir semakin sering aku menyebut nama Tuhan, semakin dekat aku dengannya. Ternyata aku cuma makin dekat dengan diriku sendiri. Zikir ora kudu nganggo cangkem, tapi nganggo rasa. Zikir itu tak harus dengan mulut, tapi dengan rasa. Aku baru ngerti maksudnya setelah tua begini. Zikir yang paling kuat justru diam. Seperti tanah yang menumbuhkan padi tanpa berisik. Seperti ibu yang berdoa dalam sepi tanpa status panjang di story. Pernah suatu malam aku berjalan melewati kampung sepi. Aku lihat rumah reyot, atapnya bocor, tapi dari dalamnya terdengar lantunan ayat pelan. Aku intip, seorang janda tua duduk di lantai tanah, di hadapannya sepiring nasi dan sayur bening. Ia makan sambil menatap foto suaminya. Di ujung makannya, ia berkata, "Matur nuwun Gusti, isih iso mangan dino iki. Terima kasih Tuhan, masih bisa makan hari ini." Aku berdiri lama di luar, tak kuasa menahan air mata, karena aku sadar
Doa yang paling tulus seringkali datang dari orang yang bahkan tak tahu sedang berdoa. Doa tanpa pose, doa tanpa filter, doa yang tak diunggah tapi sampai ke langit lebih cepat dari sinyal 5G. Aku jadi malu. Selama ini aku berzikir dengan mikrofon, tapi tak pernah memberi dengan tangan. Aku menulis kata ikhlas di caption, tapi hatiku sibuk menghitung. Aku pikir mungkin nanti di surga ada 2 pintu. Satu untuk yang memberi diam-diam, satu untuk yang memberi dengan kamera. Dan aku yakin pintu yang kedua pasti penuh antrian panjang karena orang-orang sibuk minta izin masuk sambil bawa tripod. Sing nyenengi Gusti ora omonganmu, ning atimu sing nyawiji. Yang membuat Tuhan senang bukan kata-katamu, tapi hatimu yang menyatu dengannya. Kadang aku merasa manusia modern ini terlalu sibuk menulis status sampai lupa menulis amal di dada sendiri. Kita takut kehilangan followers, tapi tak takut kehilangan arah. Kita sedih ketika like turun, tapi tak pernah menangis saat iman merosot. Kita berdoa di depan kamera, tapi lupa menatap wajah anak yatim di sebelah kita. Aku sering menertawakan diriku sendiri. Dulu aku mengira puncak dzikir adalah menyebut nama Tuhan ribuan kali. Sekarang aku tahu, puncak dzikir adalah ketika kau bisa melihat Tuhan di wajah siapapun, terutama di wajah yang tidak menarik untuk difoto. Pernah aku membaca sebaris pitutur dari Serat Wedatomo. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Ilmu itu hanya tercapai dengan laku, dimulai dengan niat tulus yang meneguhkan hati. Itulah sebabnya banyak orang tahu teori ikhlas, tapi sedikit yang berani menjalani ikhlas. Karena ikhlas itu bukan diajarkan, tapi dialami. Bukan dihafal, tapi dirasakan di tengah sunyi, di tengah lapar, di tengah memberi tanpa saksi. Malam makin larut. Aku rebahkan tubuh di tanah, menatap dedaunan yang jatuh pelan dari beringin tua. Angin berbisik seperti suara dari alam baga. Mungkin itu suara semar, atau mungkin cuma bisikan hatiku sendiri. Aku dengar lirih. Welas asih ora butuh sorotan, sing penting dadi coyo kanggo wong liya. Kasih sayang tidak butuh sorotan, yang penting menjadi cahaya bagi orang lain. Aku tersenyum pelan. Iya wes Mar, bisikku dalam hati. Aku ora nyorot maneh, biar Gusti sing nyorot aku, bukan kamera. Lalu aku menatap langit lagi, bintang-bintang masih sama. Mereka bersinar tanpa pernah butuh tepuk tangan. Mungkin itu sebabnya mereka disebut cahaya abadi. Aku bangkit pelan, menepuk debu di kain sarungku. Sebelum pulang, aku lihat lagi anak yatim yang tadi makan di tepi jalan. Dia sudah tertidur, masih memeluk piring kosongnya. Aku tersenyum dan menutupinya dengan selendangku yang sobek. Tidak ada musik haru, tidak ada kamera,
Tidak ada caption, hanya malam yang menjadi saksi dan Tuhan yang mencatat. Hei Gusti, aku wis belajar. Dzikir ora butuh kata, cukup tindakan. Doa ora butuh status, cukup rasa. Yen atiku wis ora pengen dilihat, berarti aku wis mulai melihat kamu. Aku berjalan meninggalkan tempat itu pelan-pelan. Suara jangkrik kembali bernyanyi, seperti tasbih alam yang berputar tanpa henti. Langkahku terasa ringan. Mungkin ini pertama kalinya aku benar-benar dzikir. Tanpa kata, tanpa gambar, tanpa saksi, tapi penuh rasa. Oh Gusti. Pernahkah kau berpikir, kamera itu seperti malaikat pencatat amal? Bedanya, kalau malaikat menulis diam-diam, kamera merekam sambil minta perhatian. Dan kadang manusia lebih takut pada lensa kamera daripada pada mata Tuhan. Aku sering lihat orang tiba-tiba berubah jadi malaikat begitu kamera menyala. Baru saja marah ke istrinya, 2 detik kemudian senyum. Assalamualaikum sahabat, hari ini kita akan berbagi. Begitu kamera mati, senyumnya ikut mati. Yang tersisa cuma napas lelah dan wajah asli yang tak bisa disunting. Aku jadi bertanya dalam hati, apakah amal itu masih bernilai kalau niatnya mati di depan kamera? Wong Jawa pernah ngendika, yen sejatine urip kudu mati sadurunge mati. Kalau ingin benar-benar hidup, matilah sebelum mati. Mati yang dimaksud bukan jasad, tapi ego. Karena ego itu seperti kamera, selalu ingin menangkap wajah terbaiknya sendiri. Aku pernah mencoba mematikan kameraku sendiri. Bukan kamera fisik, tapi kamera batin yang terus menilai, menimbang, menuntut tepuk tangan. Dan Gusti, ternyata susah sekali. Aku masih suka menunggu ucapan terima kasih. Masih suka menatap cermin amal, berharap terlihat mulia. Padahal semua itu cuma bayangan, pantulan dari dunia yang menipu. Aku teringat wejangan seorang bini sepuh di Gunung Lawu dulu. Beliau bilang, sing sejatine amal iku ora ning laku, nanging ning rasa sing laku. Yang sejati dari amal itu bukan perbuatannya, tapi rasa di dalam pelakunya. Dan rasa itu sering hilang karena kita sibuk memastikan orang lain tahu kita punya rasa. Ironi bukan? Malam itu aku semedi di tepi sendang kecil. Airnya tenang, memantulkan bulan purnama. Aku menatap wajahku di permukaan air, tapi yang kulihat bukan aku. Wajah itu berubah-ubah, kadang seperti anak kecil, kadang seperti orang tua, kadang seperti bayangan yang menangis. Aku bicara pada air, wahai air, kenapa wajahku tak bisa diam?
Air menjawab lewat pantulannya. Karena kamu belum tenang, Gataloco. Kamu ingin terlihat jernih, tapi kamu terus menggoyang dirimu sendiri. Aku tertawa lirih. Ternyata aku sedang menasehati diriku sendiri melalui air. Begitulah cara Gusti bekerja. Kadang lewat bayangan yang kita kira sekedar refleksi. Aku jadi sadar, kamera manusia paling bahaya bukan yang di tangan, tapi yang di hati. Hati yang suka merekam pujian, menyimpan dendam, memutar ulang kenangan pahit berkali-kali. Hati seperti itu bukan tempat zikir, tapi studio rekaman ego. Zikir sejati justru mematikan kamera itu. Bukan agar dunia tak melihatmu, tapi agar kamu berhenti menonton dirimu sendiri. Sopo sing ngilmu, ojo nganti mung ngerti, nanging kudu dadi. Barang siapa berilmu, jangan cuma tahu, tapi jadilah itu. Aku dulu hafal banyak ayat, hafal serat, hafal pitutur, tapi hidupku tetap saja penuh keluhan. Sampai aku sadar, ilmu tanpa rasa hanyalah kembang plastik. Indah, tapi tak beraroma. Sejak itu, aku belajar diam. Bukan karena tak punya kata, tapi karena kata sering menipu rasa. Dan diam itu ternyata tak kosong. Diam itu penuh. Seperti malam yang tampak hening, tapi di dalamnya ada jutaan doa yang terbang tanpa suara. Di tengah diam itu, aku mendengar sesuatu. Suaranya berat, pelan, tapi dalam. Lo, co. Aku menoleh ke arah suara. Dari balik kabut, muncul sosok Semar, tubuhnya gempal, matanya kecil tapi memancarkan cahaya yang aneh, seperti lampu minyak dari dalam dada. Dia tersenyum seperti biasa, senyum yang bisa membuatmu takut dan tenang sekaligus. Semar berkata, Gataloco, kuwi iki seneng banget ngomong. Tapi opo kowe wis tau ngrungokke atimu dhewe? Aku menunduk. Mar, aku ini tukang ceramah tanpa murid. Semar tertawa pendek. Ya wis, saiki dadi murid saka sunyimu dhewe. Kalau begitu, jadilah murid dari kesunyianmu sendiri. Kami duduk bersampingan. Angin meniup daun-daun kering, seolah seluruh alam mendengar wejangan ini. Loco, kabeh wong saiki sibuk rekam amal. Padahal sing paling penting iku rekam welas. Amal sing sejati ora butuh saksi. Mergo Gusti iku ora butuh konten. Aku tertawa keras mendengarnya, sampai Semar menepuk kepalaku. Ojo kakian guyu. Wong sing kakian guyu iku biasane durung ngerti. Tapi aku tetap tertawa. Karena justru di balik tawa itu ada tangis yang belum tumpah. Semar menatapku lama. Matanya menembus seperti cermin yang tak bisa dibohongi. Gataloco, yen kue pengen ngerti makna zikir sejati, ojo mung ngucap asmane Gusti, tapi ngrasake napasmu dadi asmane Gusti.
Sekarang dunia ini lucu. Orang beribadah di depan ring light. Orang memberi sedekah di depan drone. Bahkan ada yang zikir sambil live streaming. Tapi begitu kamera mati, ia kembali maki-maki tetangganya. Aku sering ngomong sendiri di warung kopi. Gusti, apa engkau masih suka di-tag? Soalnya orang-orang sekarang menyebutmu di setiap konten. Tapi kok aku rasa namamu cuma jadi hashtag. Kadang aku mikir, kalau nanti di akhirat malaikat munkar nakir mungkin akan nanya bukan soal amal, tapi soal caption. Kau menulis hashtag ikhlas, tapi niatmu apa? Aku ke anti kamera loh, jangan salah. Kamera itu benda netral. Yang jadi masalah itu hati yang pengen direkam lebih dari pengen diterima. Yang penting itu bukan alatnya, tapi arah lensanya. Kau arahkan ke wajah anak yatim atau ke wajahmu sendiri. Wong Jawa dulu bilang, ati iku kaya cermin sing gampang kotor yen disawang awake dhewe. Hati itu seperti cermin yang mudah kotor jika terlalu sering memantulkan diri sendiri. Itu sebabnya aku mulai belajar zikir dengan cara yang berbeda. Aku tidak menghitung biji tasbih, tapi menghitung senyum orang yang bisa aku bahagiakan. Aku tidak menyebut nama Tuhan ribuan kali, tapi mencoba menghadirkannya dalam setiap nasi yang kuberikan tanpa orang tahu. Malam ini aku menulis ini sambil duduk sendiri. Angin berhembus dari arah kuburan tua di ujung kampung. Bau tanah basah bercampur dengan wangi dupa. Aku teringat semua wajah orang yang pernah kusebut teman, tapi kujadikan konten. Aku teringat doa yang kuucap hanya karena ingin didengar, bukan karena ingin sampai. Lalu aku menatap langit dan tertawa kecil. Gusti, kue ngerti ora? Aku iki ora pantes ngomong soal ikhlas. Tapi piye maneh yen aku ora ngomong, sopo sing ngelingke wong-wong iki? Karena kadang suara orang gila justru lebih jujur dari ceramah orang waras. Aku bukan malaikat, bukan kiai. Aku cuma penonton yang bosen melihat drama suci di dunia. Aku ingin zikir tanpa kamera, sedekah tanpa saksama, doa tanpa tanda pagar. Aku ingin jadi manusia yang kalau memberi tidak perlu tahu siapa penerimanya, karena yang penting hatinya sampai, bukan fotonya. Zikir sejati iku ora ono suarane. Ora perlu dicekik nganggo tasbih. Cukup dirasakake lewat urip. Sekarang aku tahu kenapa Gusti menciptakan lapar. Supaya manusia tahu bagaimana rasanya jadi penerima. Supaya tangan yang memberi tidak sombong dan hati yang menerima tidak minder. Lapar itu doa yang tak bersuara, dan memberi makan itu jawabannya. Aku sudah berhenti merekam.
Kamera dalam hatiku sudah kupadamkan. Semoga. Karena aku tahu cahaya sejati bukan dari lampu, tapi dari hati yang menolak disorot. Jadi, kalau kau tanya padaku, apa zikir terbaik? Jawabku sederhana. Zikir terbaik itu saat kau memberi nasi pada anak yatim tanpa rekam. Saat tanganmu gemetar karena haru, bukan karena pencet tombol record. Saat kau pulang tanpa posting, tapi tidurmu nyenyak karena Tuhan sedang tersenyum. Aku Gatoloco. Orang bilang aku edan. Tapi biarlah, aku lebih senang jadi orang gila yang tahu malu pada Tuhan daripada orang waras yang berkompetisi jadi malaikat palsu di depan kamera. Zikir yang tertinggal di piring kosong. Pagi ini matahari naik pelan, seperti orang tua yang enggan bangun. Aku duduk di warung kecil tepi jalan, pesen kopi hitam tanpa gula. Katanya, kopi tanpa gula lebih jujur, seperti hidup tanpa pencitraan. Penjualnya seorang ibu tua. Ia menuang kopi sambil bersenandung lirih lagu campursari. Lalu dengan suara parau berkata, "Mas, saiki kabeh wong pinter ngaji, tapi kok wong jujur malah langkah yo." Aku tersenyum. "Bu, wong jujur saiki ora viral." Kami tertawa bersama, tapi tawanya getir. Kopi panas di tanganku seperti peringatan. Kalau kau tak hati-hati menyesapnya, lidah bisa terbakar. Begitu juga kebenaran. Kalau disampaikan tanpa kasih, ia melukai. Dan kalau ditelan tanpa sadar, ia jadi racun. Aku menatap sekeliling. Orang-orang sibuk. Ada yang makan sambil nggulir layar ponsel, ada yang tertawa di depan kamera sambil pura-pura memberi makan kucing liar. Sementara di seberang jalan ada kakek duduk memegang kaleng berkarat. Tidak ada yang memotret dia, mungkin karena wajahnya tidak estetik. Aku menetapnya lama, dan entah kenapa aku merasa malu pada kopi di tanganku. Lalu aku bangkit, berjalan mendekat, menaruh selembar uang dan sebungkus nasi di kalengnya. Kakek itu menatapku, matanya basah, tapi bibirnya senyum. Tanpa kata, hanya anggukan kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tenang. Tak ada angle, tak ada lighting, tak ada caption. Hanya dua hati yang saling tahu tanpa suara. Ati sing tulus iku koyok banyu, ora nyimpen sing wis liwat, mung milih. Nanging nyegerake kapah sing dideloki. Aku kembali ke warung. Ibu tadi melihat dari jauh senyum kecil di wajahnya. Ia berbisik, "Mas, kowe iki lucu, tapi ono sing aneh. Kowe ngguyu, tapi mripatmu kaya wong nangis." Aku menjawab, "Bu, mungkin saya ini orang yang tertawa karena sudah terlalu banyak salah." Wong Jawa bilang, wong eling iku tansah ndeleng awake dhewe luwih elek tinimbang wong liya.
Artinya, orang yang sadar selalu melihat dirinya lebih buruk daripada orang lain. Kopi sudah tinggal ampas. Di dasar gelas ada garis hitam seperti tanda tangan waktu. Aku balikkan gelas itu perlahan, dan di tanah ampas kopi membentuk pola seperti wajah Semar tersenyum. Entah kebetulan, entah lelocon langit. Aku mendengar suaranya lagi, samar tapi jelas. "Hei, Gotoloco, nek wong iso ngguyu ning tengah susah, iku tandane wis ora digenggam urip maneh." Aku menjawab dalam hati, "Mar, aku isih doyan urip, tapi wis ora pengen dikendhaleni urip." Semar ngguyu lirih di telingaku, atau mungkin cuma angin ijo jempreng bacodi. Aku berjalan meninggalkan warung itu. Langkahku ringan, seperti baru selesai menunaikan sembahyang yang tak direncanakan. Dan di benakku terngiang kata-kata lama dari serat Wulangreh. Sabar iku payunging laku. Yen tan ono sabar, ora bakal wasis uripmu. Sabar adalah payung kehidupan. Tanpa sabar, hidupmu tak akan bijak. Zaman sekarang, sabar itu barang mewah. Orang lebih mudah scroll daripada menunggu. Lebih mudah memaki di kolom komentar daripada merenung 5 detik. Dan aku pun sering begitu. Gatoloco yang katanya bijak, tapi sering kalah sama emosi receh. Tiba-tiba dari kejauhan, aku lihat anak kecil berlari membawa kamera ponsel. Dia memotret seekor kucing kurus yang sedang makan nasi sisa. Lalu ia berseru ke temannya, "Lihat, aku bantu kucing ini." Aku dekati anak itu, lalu bertanya pelan, "Dek, kucingnya kamu kasih makan ya?" "Iya om, biar aku dapat banyak like." Aku tersenyum, lalu aku jongkok menatap matanya. "Kau tahu nak, kalau kau memberi tanpa kamera, Gusti yang akan kasih like." Anak itu bengong. "Gusti itu siapa om?" Aku jawab, "Yang memberi adik nafas." Aku berjalan lagi. Langit makin terang, burung-burung berkicau seperti tasbih yang berterbangan. Aku sadar alam ini berzikir tanpa perlu tahu apa itu zikir. Angin menyebutnya lewat desah, daun lewat gerak, air lewat gemericik, dan manusia kadang malah lupa menyebutnya karena terlalu sibuk menghitung. Sing sejatine dikir ora nganggo cangkem, nanging nalika atimu tansah eling sanajan lali. Zikir sejati tak dengan mulut, tapi ketika hatimu tetap ingat bahkan di saat lupa. Aku sampai di tepi sawah. Ada seorang bapak tani sedang menanam padi. Tangannya kotor, bajunya basah keringat, tapi wajahnya berseri. Aku sapa, "Pak, panen kapan?" Ia menjawab, "Gak ngerti le, sing penting aku nanem. Soal panen, kuwi urusane Gusti." Jawaban itu sederhana tapi dalam sekali. Dia mungkin tidak bisa menulis status bijak,
tapi kehidupannya sendiri sudah jadi kitab kebijaksanaan. Aku hampir menangis. Bapak tani itu tanpa sadar sedang mengajarkan zikir yang paling tinggi, pasrah. Pasrah dudu menyerah, nanging ngerti kapan kudu mandek lan kapan kudu mlaku. Pasrah bukan menyerah, tapi tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berjalan. Sore menjelang, aku duduk lagi di bawah pohon beringin, tempat di mana semua ini dimulai. Di sebelahku ada piring kosong yang tadi aku pakai memberi anak yatim beberapa hari lalu. Aku biarkan piring itu tetap di sana, biar ia jadi saksi, bukan simbol. Biar semesta yang menyimpan catatannya, bukan server cloud. Aku pandangi piring itu lama sekali. Dalam keheningan itu, aku mendengar lagi suara Semar. Kali ini lembut sekali. Gatholoco, zikirmu wis ora butuh lafaz maneh. Saiki sing penting, saben gigimu ngunyah, ono anak yatim sing wareg amarga tanganmu. Aku tersenyum. Mar, aku ora suci, aku mung lucu. Semar menjawab, wong sing lucu iku luwih cedhak karo Gusti tinimbang wong sing kaku. Aku tertawa. Ternyata Tuhan pun punya selera humor. Karena tanpa humor, hidup cuma jadi ibadah yang kering. Aku berdiri, memandang langit suri yang berubah jingga. Cahaya menembus sela daun seperti cahaya yang keluar dari dada orang yang tenang. Aku bicara pelan, seperti sedang menulis surat untuk siapapun yang mendengar. Zikir terbaik itu saat kau memberi nasi ke anak yatim tanpa rekaman. Karena yang abadi bukan tayanganmu, tapi tanganmu. Bukan captionmu, tapi getaran hatimu. Dan mungkin Gatholoco yang gila ini cuma ingin bilang, berzikir itu bukan supaya dilihat Tuhan, tapi supaya kau berhenti melihat dirimu sendiri. Karena sejatinya, Gusti ora butuh sorotan, sing dibutuhake mung atimu sing nyawiji marang welas asih. Karena sejatinya, Tuhan tak butuh sorotan, yang dibutuhkan hanya hatimu yang menyatu dengan kasih sayang. Aku melangkah pergi dari bawah pohon beringin itu. Tak ada tepuk tangan, tak ada musik akhir, cuma suara jangkrik, suara angin dan bayangan matahari tenggelam. Tapi di dalam dada ada sesuatu yang terang, bukan cahaya dari luar, melainkan cahaya kecil dari hati yang akhirnya berhenti pamer. Aku tersenyum, dan dalam tawa kecilku yang nyeleneh, aku berkata, hong irip ki lucu Mar, sing golek surga malah kelangan rasa, sing ora mikir pahala malah ketemu Gusti. Semar menjawab entah dari mana, wani edan ora keduman, sing ora edan ora keduman, naning yen edane nganggu eling bakal tekan marang kalanggengan. Aku menutup mata. Mungkin inilah akhir zikirku. Bukan amin, tapi
hilaan napas yang pasrah menyatu dengan segala yang ada. Zikir terbaik itu saat kau memberi nasi ke anak yatim tanpa rekam. Karena yang abadi bukan tayanganmu, tapi tanganmu. Bukan captionmu, tapi getaran hatimu. Dan mungkin Gatholoco yang gila ini cuma ingin bilang, berzikir itu bukan supaya dilihat Tuhan, tapi supaya kau berhenti melihat dirimu sendiri. Siro elengo, tapi membangun laku sejati. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama, Pesti Allah wakasane, sinandu marang wong tuwa, pastine kawirangan, iku wis terusing